Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita ketemu lagi dalam pelajaran mulok ya. Hari ini kita belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam yang kita bahas tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang akan kita pelajari tentang masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir di dunia ini. Makanya setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau disebut Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Ya, pada waktu itu masyarakat Mekah terkenal sebagai masyarakat jahiliyah, yaitu punya kebiasaan menyembah patung atau berhala dan terbiasa berbuat perbuatan yang tercela, yaitu yang lemah ditindas. Orang-orang perempuan dilecehkan dan direndahkan dan lain sebagainya, berjudi, minum-minuman keras, dan banyak lagi. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus pertama kali itu di kota Mekah, yaitu misinya menyiarkan agama Islam, menyampaikan wahyu, menyampaikan kabar gembira yaitu surga, dan menyampaikan peringatan yaitu adanya neraka bagi orang yang berbuat dosa. Serta tujuan utamanya yaitu juga menyempurnakan akhlak umat manusia, yaitu dengan akhlak Qurani. Anak sekalian, yang akan kita pelajari tentang sejarah Nabi tidak banyak, yaitu tentang masa dewasa saja, mulai usia 25 tahun sampai usia 40 tahun. Ada peristiwa apa di usia 25? Di usia 25 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah. Pada waktu itu usia Nabi 25 tahun dan usia Siti Khadijah 40 tahun. Nabi menikah dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Dalam pernikahannya dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW dianugerahi 6 putra putri yang kesemuanya meninggal dunia, ya, yang laki-laki kecuali yang perempuan, dan yang hidup menemani Nabi sampai akhir hayat Nabi tinggal satu putri saja, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an. Ada sekalian, itu peristiwa yang ada di usia 25 tahun. Di usia 35 tahun ada peristiwa apa? Ternyata saat Nabi usia 35 tahun di kota Mekah terjadi banjir yang sangat besar yang akhirnya menghancurkan kota Mekah termasuk Ka'bah. Makanya Ka'bah dibangun lagi oleh masyarakat Mekah. Setelah selesai dibangun, ada masalah besar, yaitu masyarakat Mekah terutama kepala suku berebut untuk memasukkan Hajar Aswad ke tempatnya, yaitu di Ka'bah. Perebutan itu gak selesai 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 5 hari, ya. Bahkan hampir saja terjadi pertumpahan darah. Makanya pada hari kelima orang-orang kafir Mekah bermusyawarah siapa yang datang masuk setelah ini ke Masjidil Haram, ya, dialah yang akan menyelesaikan persoalan ini. Ternyata yang datang Allah takdirkan yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu Rasulullah diminta untuk menyelesaikan persoalan itu, dan Rasulullah mau, ya. Rasulullah meminta agar pemuka-pemuka kabilah, itu kepala suku, memegang ujung-ujung serban yang telah digelar oleh Nabi. Lalu Nabi meletakkan Hajar Aswad di atas serban itu, lalu meminta semua kepala suku untuk mengangkatnya bersama-sama mendekati tempat Hajar Aswad, yaitu di Ka'bah. Setelah sampai, Nabilah yang memasukkannya ke tempatnya, yaitu di Ka'bah. Makanya seluruh kepala suku menerima dengan senang
ya keputusan Nabi Muhammad SAW, sehingga pertikaian tidak terjadi. Dan masyarakat Mekah memberikan julukan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Karena sekalian, di usia ke-40 ada peristiwa apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW? Ternyata sebelum genap usia 40, Nabi itu sering berhijrah atau berkhalwat atau menyendiri, mengasingkan diri ke gua Hira yang ada di Jabal Nur. Karena beliau hati nurinya tidak cocok, tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan, akhlak-akhlak masyarakat kota Mekah yang banyak berbuat jelek. Ya. Nabi itu mengasingkan diri, bertafakur, berpikir, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu hari Nabi Muhammad SAW ya didatangi oleh malaikat Jibril. Itu tepatnya pada usia 40. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, ya, dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Setelah turun surat Al-Asr 5 ini, Nabi mengalami demam yang sangat tinggi, ya. Nabi pulang dalam keadaan demam, diselimuti oleh Siti Khadijah. Nabi bercerita kepada Siti Khadijah tentang peristiwa itu. Lalu besoknya, ya, Nabi Siti Khadijah, ya, datang ke saudaranya, itu seorang pendeta yang menguasai ilmu Taurat dan Injil, dan bertanya tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, yaitu pendeta Naufal bin Waraqah. Pendeta itu membenarkan cerita Siti Khadijah dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Sekalian, ya, setelah peristiwa itu Nabi tiap malam juga datang ke Gua Hira lagi, ya, berpikir, bertafakur, dan berharap turun wahyu lagi juga. Sehingga pada suatu hari saat Nabi melihat ke atas, Nabi ketakutan. Nabi langsung turun dari Jabal Nur, ya, berlari ke rumahnya dan berselimut. Ada apa di langit pada waktu itu? Ternyata di langit malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Seluruh langit tertutup oleh sayap malaikat Jibril. Nabi ketakutan, ya. Nabi berselimut di kamarnya. Lalu malaikat Jibril turun, ya, ke rumah Nabi dan membangunkan Nabi, ya, dengan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Yang disitu memerintahkan agar Nabi mulai berdakwah. Makanya Nabi berdakwah. Yang didakwah yang pertama adalah keluarganya, ya, teman-temannya juga, dan banyak mereka yang masuk Islam, termasuk istrinya, ponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar sahabatnya, dan banyak yang lainnya yang mereka semua disebut as-sabiqunal awalun. Ya, terima kasih Nana, ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.